Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini saya akan menyampaikan materi pembahasan dari buku Mina 1. Hari ini kita gunakan buku Mina no Nihongo Basic 1 yang terjemahan edisi yang kedua atau cetakannya terbaru dengan cover yang seperti ini. Hari ini kita akan membahas kosakata baru dari bab 20. Sebelumnya saya memang sudah menyampaikan materi pembahasan pola kalimat dari Renshu E dan juga Renshu B. Tapi untuk pembahasan kosakata barunya belum saya sampaikan. Jadi saya akan sampaikan materi yang ada di sini di halaman Hyaku Nijuyong Peiji Kara Hyaku Nijugo Peiji Made dari halaman 124 sampai halaman 125. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kosakata baru dari bab 20. Hai, Hajime Masyo. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu semua foto yang digunakan untuk penjelasan materi ini bersumber dari pexels.com. Kita mulai dari deretan kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah doshi. Kata kerja yang pertama memiliki arti perlu, irimas. Irimas, termasuk dalam kata kerja kelompok satu. Contoh penggunaannya dalam kalimat, ketika akan pergi ke Jepang, perlu visa. Nihonge ikutoki bizaga irimas. Untuk hal yang kita perlukan ini berupa kata benda. Kata benda diikuti partikel ga, baru diikuti dengan kata kerja irimas. Kata kerja berikutnya, shirabemas. Shirabemas, termasuk dalam kata kerja kelompok 2 memiliki beberapa arti yang berbeda-beda, antara lain memeriksa, mencari informasi, dan mengecek. Contoh penggunaannya, memeriksa penyebab kecelakaan. Jiko no genkin o shirabemas. Hai, segi memperbaiki, shuri shimas. Shuri shimas, termasuk dalam kata kerja kelompok 3. Contoh penggunaannya, memperbaiki sepeda. Jiten xiao shuri shimas. Berikutnya kita lihat deretan kata benda. Kata benda dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah meishi. Kata benda yang pertama, boku. Boku. Ini memiliki arti aku yang sering digunakan oleh orang laki-laki. Boku terkesan informal. Boku gunakan hanya kepada teman yang sudah akrab. Jika kita bandingkan dengan watashi, ini memiliki arti saya. Bisa digunakan oleh orang perempuan maupun orang laki-laki. Untuk watashi memiliki kesan yang lebih formal. Berikutnya ada kata kimi. Kimi memiliki arti kamu. Kimi terkesan informal. Gunakan hanya kepada teman yang sudah akrab saja. Jika kita bandingkan dengan anata, anata memiliki arti Anda, ini terkesan lebih formal dan lebih sopan. Berikutnya ada nani-nani kung. Nani-nani kung tidak memiliki arti, tapi kung ini digunakan untuk melengkapi sebutan nama anak laki-laki atau orang laki-laki yang dianggap lebih muda daripada kita. Cara penggunaannya, kita tempatkan dulu namanya siapa, lalu diikuti dengan kung. Berikutnya ada istilah iya yang selama ini kita gunakan hai. Kita akan kenalan ada satu lagi yaitu Tulisannya tapi kita bacanya Ini bentuk yang informal ya. Lalu untuk istilah enggak, ini informal ya. Kita gunakan Sekalipun tulisannya tapi kita bacanya Kita latihan ada dan Ini bahasanya so imut gitu ya kedengarannya. Hai, berikutnya ada kosakata kotoba. Kotoba. Contoh penggunaannya, mengingat kosakata lalu menggunakannya. Kotoba o oboete tsukaimasu. Ini adalah salah satu cara juga untuk kita supaya lebih mudah menghafal kosakata bahasa Jepang. Jadi diingat dulu kosakatanya apa, lalu harus sering digunakan. Berikutnya, minasang pasti sudah tidak asing dengan baju satu ini ya, disebut dengan kimono. Kimono. Contoh penggunaannya, mengenakan kimono, memakai kimono. Kimono kimas. Kimono kimas.
Jadi kata kerja yang digunakan untuk memakai baju ini menggunakan kimas. Kalau kita perhatikan kanjinya, kanji kimas memakai baju dengan kanji ki dari kimono ini menggunakan kanji yang sama ya. Berikutnya ada kata biza, visa, yang tadi sudah di awal kita sempat pelajari dulu ya. Dan ada satu lagi saya tambahkan, ada satu kosakata yang mirip yaitu pizza. Ada biza dan pizza. Ini adalah pizza. Hati-hati ya minasang, ada biza dan pizza. Hai, segi ada kata hajime. Hajime memiliki arti awal. Lawan katanya adalah owari. Owari, akhir. Contoh penggunaannya, awal bulan Agustus. Hachigatsu no hajime. Satu lagi kita buat kalimatnya, akhir Desember. Judigatsu no owari. Berikutnya ada kata tunjuk tempat. Di sini kita sudah belajar kata tunjuk tempat di bab 3 ya. Tapi di sini diulang lagi karena ada kata tunjuk tempat yang memiliki kesan informal. Untuk istilah di sini, bentuk informalnya adalah kochi. Untuk di situ, bentuk informalnya adalah sochi. Di sana, bentuk informalnya aci. Di mana bentuk informalnya adalah doci. Contoh penggunaannya dalam kalimat, yang pertama ada kalimat dengan ragam formal sopan. Kochirae kite kudasai. Tolong datang ke sini atau silakan datang ke sini. Tapi jika kita gunakan bahasa ragam informal, maka kalimatnya menjadi kochi kite, kochi kite. Untuk partikel e setelah kochi ini bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan. Hai, segi ada kata minnade. Minnade memiliki arti kita semua. Contoh penggunaannya dalam kalimat kita semua sedang makan. Minnade shokuji shite imasu. Hai, segi ada kedo. Di sini memiliki arti yang sama dengan partikel ga. Memiliki arti tapi untuk kalimat informal. Contoh penggunaannya sebagai berikut. Kono kabang wa takai kedo i. Tas ini mahal tapi bagus. Karena menggunakan ragam bahasa informal, jadi bagian akhir kalimatnya tidak menggunakan des atau tidak menggunakan mas. Berikutnya ada istilah onaka ga ippai desu. Onaka artinya perut, ippai artinya penuh. Jadi kesimpulannya adalah perut kenyang. Onaka ga ippai desu. Berikutnya kita lihat kosakata apa saja yang digunakan dalam bagian percakapan atau kaiwa. Yang pertama ada istilah yokattara. Bisa kita artikan kalau mau atau kalau suka. Contoh penggunaannya sebagai berikut. Yokattara tabete kudasai. Yokattara tabete kudasai. Kalau mau silakan makan. Berikutnya ada kata iro-iro. Iro-iro memiliki arti bermacam-macam. Iro-iro merupakan kata sifat na. Contoh penggunaannya dalam kalimat. Toko ini menjual bermacam-macam sayur. Konomi sewa iro-iro na yasayo utteimasu. Untuk kata kerja utteimasu, ini bentuk masnya adalah orimas, memiliki arti menjual. Hai, owarimashita. Sebelum saya mengakhiri slide-nya, di sini saya tambahkan informasi, ada informasi buku baru tentang partikel, onomatope, perubahan kata, dan ungkapan dalam percakapan bahasa Jepang sehari-hari. Minasang bisa baca sendiri detailnya ya. Hai minasang, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasang masih ada pertanyaan seputar penjelasan kosakata baru hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Dan jika minasang memerlukan informasi, ada Instagram saya, Instagram Yasashi Nihongo. Untuk Instagram pembelian buku bahasa Jepang secara online, silakan di-follow ya. Oke, sekian dulu untuk materi belajar kita hari ini. Mite kurete, domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane.
Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan membahas kosakata baru dari bab 21. Hai, bye-bye.